Saya kira juga dengan semakin terdigitalisasinya ya masyarakat gitu, ada banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dan bahkan sejumlah startup yang ada di Indonesia bisa tumbuh dengan lebih agresif juga gitu ya, lebih agresif. Dan kalau kita lihat beberapa startup kita itu kan sekarang jangkauannya juga bisa sampai ke Asia Tenggara gitu. Nah, kemarin ada satu startup untuk uh, certification authority gitu, itu bahkan membuka kantornya di Australia gitu. Nah, jadi dan itu karya anak bangsa gitu, dan artinya itu diakui di tingkat kawasan. Jadi saya kira cukup optimistis saya melihat pertumbuhannya ya, dan apalagi banyak generasi muda kita ini, milenial dan Gen Z, itu rata-rata sangat apa ya, sangat engage gitu ya dengan perkembangan digital ini. Baik, oke. Tapi untuk dari isu ataupun hal-hal yang dibahas dalam KTT ASEAN, apakah generasi muda ini dilibatkan di dalam pembahasan ya, Pak? Karena ini kan KTT ASEAN yang melibatkan level-level leader ya di tingkat ASEAN, tetapi saya kira beberapa polisenya itu tentu saja akan berdampak untuk semuanya dalam soal pembangunan ekosistem ekonomi digital ini. Dan tentu saja generasi muda, generasi kita ya, milenial dan Gen Z ini lebih dimudahkan gitu ya nantinya dengan beberapa framework kerjasama yang dibuat. Nah, antara lain misalnya dengan Digital Economy Framework Agreement yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN ya, untuk mempermudah lalu lintas data di ASEAN sendiri. Saya kira ini menjadi satu modal yang bagus untuk generasi muda yang punya ide-ide kreatif, inovatif untuk bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain yang ada di kawasan di ASEAN. Selain juga membuka pasar yang lebih besar juga. Jadi kita marketnya bukan cuma nasional lagi, teman-teman yang kreatif ini bisa menciptakan sesuatu yang inovatif gitu dan kreatif ya, untuk bisa menembus pasar ASEAN gitu. Jadi saya kira akan terbuka lagi kemungkinan di masa depan yang lebih luas gitu. Baik, apa upaya konkret yang akan diambil untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kehadiran yang kuat di media sosial dan juga platform online selama KTT ASEAN ke-43 ini berlangsung? Tentu saja yang bisa menilai negara ASEAN sendiri ya, yang hadir di sini ya. Saya kira kita sudah memberikan yang terbaik di KTT ASEAN ini sendiri, dan sesuai dengan pidato Presiden tadi juga sudah menyebutkan potensi ASEAN ya ke depan, dan tentu saja bagaimana peran Indonesia di dalamnya. Nah, jadi saya kira begitu banyak potensi yang nanti bisa kita garap ya, terutama ini buat generasi muda lah, generasi muda yang sekarang lebih banyak terlibat di dalam ekosistem transformasi digital saat ini. Ya, kita tahu banyak sekali talent ya, talent digital yang muncul. Mereka mendidik dirinya lewat digital juga gitu ya, belajar lewat misalnya mengakses YouTube gitu, belajar lewat internet gitu, belajar lewat video-video tutorial, mengikuti web conference tapi dari jarak jauh gitu ya, dan dengan keahlian-keahlian yang sangat khusus juga, misalnya data science gitu. Mereka juga belajar artificial intelligence, machine learning, terus mereka juga sangat piawai dalam mengelola misalnya apa itu Bitcoin, apa itu ekonomi yang berbasis digital gitu. Jadi saya kira eh, pertumbuhan yang terjadi saat ini sangat progresif gitu, sangat progresif, dan ini akan sangat menjanjikan juga ke depan ya, kita lihat. Dan kita berharap Indonesia bukan hanya menjadi epicentrum di ASEAN gitu, tetapi juga bisa memberikan satu capaian di mana kita menjadi semacam best practices lah dalam soal transformasi digital.